Shalom saudara, selamat pagi. Siapa di antara ibu saudara yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Katakan amin. Amin. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam
biarlah menjadi kesukaan bagi. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita. Nyanyi haleluya. Kita sama-sama katakan, Bapakku datang. Dari ruangan ini dan terutama dari ruangan hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, terpuji nama Tuhan, bersyukur kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Dan tentunya firman Allah hari ini yang kami persiapkan dari
rumah, yaitu jangan sakit hati, atau boleh saya katakan jangan berpikir yang negatif. Bahasa kerennya negatif thinking gitu. Kalau kita melihat keadaan bangsa kita di akhir-akhir ini, begitu banyak orang yang sakit hati. Sakit hati itu tidak kelihatan karena hatinya di dalam. Tetapi ada seorang penyanyi berkata, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Padahal sakit gigi itu sudah rasanya tidak karuan. Saya mengajak untuk membaca dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat 8. Di sini ada tema orang lumpuh disembuhkan. Orang lumpuh disembuhkan. Bapak Ibu, akhir-akhir kita melihat salah satu di YouTube atau di WA saudara mungkin melihat ada orang yang didoakan di pinggir jalan, orang yang pakai kursi roda, dan akhirnya kursi roda itu ditinggalkan dan dia berusaha berjalan bahkan berlari. Penggenapan firman Allah tetap terjadi. Termasuk saya pernah mendoakan orang yang lumpuh bisa berjalan. Luar biasa, senangnya, bangga, bukan bangga karena bisa, tapi bangga punya Yesus yang sanggup menolong. Karena doa kami tidak pakai nama Pilatus tetapi nama Yesus. Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Adakah yang bisa membacakannya? Pelan-pelan bergantian, mungkin 3 ayat. Matius pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 9 ayat yang 1 sampai yang ke-8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Stop, ganti ya. Salah satu membaca cukup baik ya. Kemarin sebab di remaja tak lock, tahu tak lock? Ada yang membaca itu ya, udah juga murah apa itu orang jadi banget. Jadi ini tadi bisa dirasakan ya bacanya, luar biasa. Remaja yang lainnya, iya, yang masih remaja. Ayat 3 mulai. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya. Kita perhatikan ayat 3 ini. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat di dalam hatinya. Ia menghujat Allah. Perhatikan, ia menghujat Allah. Dalam hati dia sudah menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Kenapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu, di dalam batinmu? Terus, Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? iya, bangun dan berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Ganti. Halo, remaja. Tetapi supaya kalian tahu, kita semua tahu, ahli Taurat itu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. hanya Yesus yang sanggup mengampuni dosa.
Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu yang sudah lama dia lumpuh, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Iya, ganti 8. Adakah yang masih remaja? Iya. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tadi kasih tema tentang jangan sakit hati. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima, waktu Kain dan Habil mempersembahkan korban buat bapaknya, maka dikatakan Kain itu sakit hatinya. Dalam ayat ini orang Farisi bukannya melihat orang lumpuh bisa berjalan itu ikut senang, tetapi dia malah menghujat di dalam hatinya, menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan. Beberapa waktu lalu saya sampaikan pernah Yesus dihujat oleh banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tetapi rupanya orang Kristen tidak semudah itu dipancing supaya marah. Tapi sebaliknya orang Perancis menggambarkan salah satu gambar Nabi jadi masalah. Baru nabinya, belum Allahnya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah dalam ayat yang ketiga. Dalam hati yang dikatakan hati yang sangat dalam itu diketahui bahwa dia adalah menghujat Allah. Pikirannya kotor, pikirannya tidak sempurna. Harusnya kalau ada orang yang bisa disembuhkan, ikut senang. Kalau ada orang diberkati Tuhan, ikut senang. Bukan benci, bukan waduh, itu jangan-jangan mencari tumbal dan lain sebagainya. Walaupun sekarang tidak terlalu ngetren tentang mencari tumbal. Tahun 70-80-an, wah, Gunung Kawi cukup terkenal. Katanya di sana cukup mujarab. Cari tumbal di sana. Dan orang kaya katanya dari sana. Tetapi setelah saya lihat orang kaya karena modalnya juga banyak, usahanya tekun, akhirnya menjadi kaya. Hanya orang-orang yang tidak suka, yang hatinya iri, dengki, seringkali menghakimi orang lain. Ayat 4, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus mengerti pikiran mereka. Dalamnya lautan bisa diukur. Luasnya samudra bisa diukur. Tingginya langit pun bisa diukur. Tetapi siapa tahu dalamnya hati manusia. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri manusia, khususnya bagi orang-orang jahat seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Dengan berkata, ini hari Sabat tidak boleh melakukan bekerja. Tetapi dalam ayat ini, orang lumpuh ini disembuhkan. Ya. Kalau saya ikut senang tentunya, kalau ada orang lumpuh disembuhkan. Tidak usah disembuhkan. Saya suka melihat
wayang kulit di YouTube atau di HP. Saya melihat ada orang yang punya kekurangan tertentu, khususnya tunanetra. Oleh si dalang itu suruh naik panggung dan menyanyikan lagu, atau dia nyanyikan dia yang seneng nembang, dan suaranya cukup bagus. Setelah suaranya bagus, ada pemirsa yang memang suka dia nyawer 500.000 satu lagu yang dia nyanyikan. Punya kekurangan khusus, punya tunanetra, tidak bisa melihat. Tetapi yang anehnya tidak bisa melihat, tetapi kalau untuk duit dia bisa mengerti. Waktu dikasih uang wujud kilimo, gue pak ngertos gue pironan satusan pak, dia tahu. Bahkan dia waktu nyanyi di depan sinden yang cantik-cantik, dia ngerti. Pak, buat saya gandengi sana satu sinden pak. Weh, wong buta kepengin sinden, suruh milih, dan dia milih, dan pilihannya tidak keliru. Kembali kepada firman Allah, jangan sampai kita ini terseret dengan yang namanya ajaran-ajaran dunia, ajaran-ajaran yang menyesatkan, sehingga kita terpengaruh dan kita ikut di dalamnya. Iblis sangat tidak suka kalau ada sesuatu yang luar biasa atau pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Matius pasal yang keempat itu dituliskannya, setelah Yesus berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Perhatikan, Yesus berdoa, berpuasa 40 hari 40 malam. Yang kami tahu dalam ayat ini, Yesus waktu berpuasa tidak makan dan tidak minum. Tetapi ada ajaran juga yang doa puasa Daniel. Puasa Daniel itu tidak makan daging, tidak makan makanan yang lezat-lezat. Pasti saudara mampu ya, kalau seminggu mampu, kalau tidak makan daging sapi seminggu tidak apa-apa. Sebulan saya mampu, mau beli yang mahal. Tetapi kalau sebulan tidak makan tempe, pasti ketagihan. Dalam ayat ini Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan setelah selesai, maka iblis begitu pintar. Yang namanya orang lapar, ditawarkannya apa? Roti. Ditawari, kalau mungkin ada di sini, roti dari Wonder yang pisang keju itu. Tuhan Yesus, ini ada pisang keju. Aduh, sama Coca-Cola gitu gimana? Tuhan Yesus itu ya. Kalau Yesusnya dari Sukorahayu, boleh. Apalagi siang-siang gini, wah cocok. Tetapi Yesus bukan tipe manusia yang suka, yang mengalah, yang mau diprovokator oleh iblis. Dia berkata, manusia bukan hanya makan roti, tapi dari firman Allah. Yang kedua, karena tidak mempan, iblis tidak mau tinggal diam. Ditawarkannya apa? Dibawa ke bumbungan atas. Kalau engkau menjatuhkan dirimu, kalau engkau lompat
engkau tidak akan apa-apa, karena Tuhan akan menatang engkau dan akan menolongmu. Kelihatannya sudah mulai baik iblis. Iblis menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi tidak mungkin kalau dia loncat pasti minimal tangan kakinya patah. Yang ketiga, dia tawarkan, dia bawa ke atas gunung yang tinggi dan ditawarkannya seluruh dunia ini supaya dia menyembah iblis. Tidak sedikit orang demi kekayaan, demi harta, kekayaan, harta benda, menyembah kepada iblis, menyembah kepada berhala, melupakan Tuhan. Ya, mungkin tidak menyembah berhala, tetapi melupakan Tuhan karena harta, karena kekayaan, mungkin kedudukan. Tuhan ajarkan kepada setiap kita, yang wajib disembah itu hanya Tuhan. Belum lama saya sampaikan tentang manusia mempunyai dua Tuhan, Mammon dan Tuhan. Manusia tidak mungkin memiliki dua penyembahan sekaligus, dua kepercayaan. Seorang suami tidak mau memiliki, atau mungkin istrinya diganggu orang. Sebaliknya istri juga tidak mau kalau suaminya diganggu orang. Iblis coba menawarkan kepada Yesus kerajaan, bahkan kekayaan dunia diberikannya. Yesus tidak berani, Yesus tidak mau, dan dia hanya berkata, wajib engkau menyembah kepada Tuhan Allah. Dari sejak itu maka iblis sakit hati, marah, dan selalu berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa diganggu, yang bisa diprovokator. Termasuk murid-muridnya. Hanya 20 keping perak yang namanya Yudas Iskariot berani menjual Tuhan dan gurunya. Kalau saya kupas tentang hal ini cukup luas. Sekarang banyak orang yang menjual Yesus, pakai nama Yesus, mengaku percaya Yesus, berdoa tetap nama Yesus, tetapi dasarnya hatinya jauh daripadanya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Yakobus pasal 1 ayat 14. Tadi yang remaja yang belum membaca, silakan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tetapi tiap-tiap orang berarti semua orang dicobai dengan keinginannya sendiri, pikirannya sendiri, hatinya sendiri yang tamak, yang serakah, yang egois. Terus? Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. Sudah diseret, masih dipikat. Pernah lihat orang memikat burung? Oh, di desa banyak. Kelihatan seperti pohon gitu, tapi batangnya itu dikasih lem bendon namanya. Jadi yang datang ke situ ya di bawahnya kasih pemikat suara burung. Biasanya ciblek sama trocok. Kalau cibleknya uang menyanyi sedemikian rupa, yang lainnya itu datang mencel di pohon yang buatan tadi.
kena mulutnya. Manusia seringkali tidak sadar ada penawaran-penawaran yang kelihatannya benar, kelihatannya seperti dalam nama Tuhan Yesus. Kelihatannya bagus sekali pohonnya, tetapi itu ada pemikatan-pemikatan supaya orang terpikat. Dan tidak sedikit gereja juga memikat orang. Dengan gereja yang bagus, parkirnya luas, AC, alat musiknya komplit, bukan berarti saya membela diri, tidak. Dia berkata supaya jemaatnya nyaman. Supaya jemaatnya nyaman. Jadi parkirnya luas, tidak mikir Pak nanti catnya tergores. Jadi ibadah sambil mikirkan mobilnya. Pakai motor nanti motorku hilang. Saya kemarin saya kasih tahu anak saya layak di Kopeng. Anak saya parkirin yang di Pak, parkirin yang jero kono atau ora apa-apa. Ora mungkin ditakoni, kowe mau rene naik apa? Ya. Ada kira orang melayat jangan Pak, kesini naik apa tadi? Begitu sampai di tempat temannya juga tidak ada yang tanya seperti itu, cuma disalami biasa saja. Demikian juga dalam pesta-pesta tidak ada mungkin yang tuan rumahnya menanyai satu-satu, naik apa tadi Pak? Naik apa tadi Pak? Dan orang Jawa, khususnya orang Jawa, kalau naik sepeda motor pasti berkata naik Honda. Mau itu Suzuki, mau Yamaha, mau apa, naik Honda. Nah, wes paten itu, boy, naik Honda. Walaupun sepeda motornya bukan. Terpikat dan diseret. Simpson, seorang yang kuat, gagah perkasa, disegani banyak orang, tatkala diseret oleh yang namanya Delila, perempuan kafir, penyembah berhala. Dikatakan dalam ayatnya dia merengek-rengek 1 minggu. Bayangkan, ada perempuan merengek-rengek 1 minggu. Berarti pernah merengek-rengek seminggu. Aduh, kalau merengek-rengek seminggu, wah, ini ada maunya. Ya. Kemarin istri saya merengek-rengek penembus baju itu. Wah, ini orang tak tebus, orang barbar itu ya. Merengek-rengek, ya istilahnya minta 1 minggu dia kata merengek-rengek kepada Simpson. Apa kelemahanmu, hai Simpson, sehingga engkau kuat, engkau sanggup membunuh beruang 300 anjing hutan. Bayangkan, 300 anjing hutan diikat ekornya. Ikat satu aja berani enggak? Pak aja enggak berani ya, anjing orang lain. Berani kok. Kecil ya. Ya gede lah ya. Anjing yang kecil itu namanya kiri. Anak anjing. Itu anak itu. Saya punya anjing yang beberapa waktu lalu saya beli 300 besar itu hitam. Waduh, menakutkan. Tak dekat itu berembur, tapi lama-lama luluh di pasir. Saya di rumah suka minta anjing ya. Yang suka merengek-rengek ya. Akhirnya Simpson juga yang namanya seorang lelaki, kalau sudah ada yang merengek-rengek wanita, begitu banyak yang jatuh. Yang muda-muda, perhatikan jangan mudah direngek-rengek oleh yang namanya wanita.
Anang sudah punya Arsanti masih pengen yang lainnya. Tapi Anang di sana bukan Anang di situ. 1 minggu mereka. Bagaimana sih engkau tidak cinta aku ya? Yang engkau cinta kepada aku hanya di bibirnya saja, di bibirmu saja, sehingga engkau tidak bisa memberitahukan apa kelemahanmu. Dan akhirnya dia beritahukan tentang kelemahanku. Dan apa yang terjadi? Simpson kalah. Tapi setahu saya setelah dicungkil matanya, dia masih kuat. Bayangkan, matanya dicungkil masih kuat mengangkat itu tiang penyangga. Luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kekuatan Tuhan luar biasa, tetapi sekali lagi jangan mudah terseret oleh keinginan-keinginan. Karena hatinya sudah terpengaruh. Kejadian 4 ayat yang kelima tadi belum kita baca. Kejadian 4 ayat yang kelima. Bagaimana dia sakit hati. Bukan masalah persembahannya, tapi karena hatinya sudah tidak beres. Iya. Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Ada ya Berni ya. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindah. Perhatikan dulu, dua-duanya mempersembahkan korban bagi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh dia mempersembahkan bagi Tuhannya. Terus Lalu hati Kain menjadi sangat panas hatinya panas, jengkel, dan mukanya muram. Durja. Marah. Hatinya panas. Pernah panas hatinya? Coba pegang hatinya di mana ya? Hati itu sebenarnya di mana? Ada banyak orang, wah hatiku deg-degan, salah di sini. Nah, deg-degan hatinya kan di sini ya benar ya. Halo, yang benar hati itu di mana? Di sini ya. Tapi ada orang nah kaget di sini boleh ya. Tapi ada juga yang kaget, waduh beda. Hatinya panas. Temannya berhasil jengkel, panas. Tetangganya beli motor baru. Kemarin belum lama tetangga saya dapat hadiah dari BPR Musamba, Honda yang besar, PSC yang besar itu. Tetangganya yang tidak tahu menahu, wah tuku Honda, demen, boleh tuku, boleh utang. Kok kayak anaknya, paling anaknya sing tuku. Jadi di kira-kira ditafsir sendiri gitu ya. Saya orangnya tidak mau seperti itu. Saya tanya kepada yang bersangkutan, wah baju budanya anyar ya. Lho itu hadiah mbok nelen nabung neng Musamba. Oh bener ya. Jadi dia rajin menabung, dapat hadiah sepeda motor. Yang tadi yang menafsirkan tadi boro-boro nabung ya. Paling tidak suka kalau saudara masih saudara itu. Ada saudara beli apa, dia tidak suka. Beli mobil tidak suka. Dia punyanya geluduk yang roda 1 didorong itu. Itu sudah bangga ke pasar, ke sawah juga dibawa. Panas hatinya panas. Tetapi tidak apa. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan bisa merubah sikap, bisa mengatur hati kita supaya tidak mudah terpengaruh. Karena kalau sakit hati itu akhirnya tadi
Pembunuhan terjadi karena gara-gara sakit hati. Kain sakit hati, akhirnya Habel dibunuh. Lebih kejam sakit hati daripada pembunuh. Tetapi membunuh dasarnya karena sakit hati. Saya ajak membaca satu ayat lagi dalam Markus 6 ayat 19. Ini juga karena gara-gara sakit hati. Ya. Saya persiapan seperti ini tentunya bukan berarti saudara yang datang ke sini ada yang sakit hati, tidak. Tetapi paling tidak kita punya benteng, gambaran kalau ada sesuatu yang terjadi kita tidak mudah sakit hati. Markus pasal 6 ayat 19. Ini karena cemburu. Ya. Markus pasal 6 ayat 19. Ada yang mau baca? Markus 6 ayat 19. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Menaruh dendam. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi belum bisa. Karena apa? Rupanya karena istri daripada Filipus itu diambil oleh Herodias, oleh Herodes, ditegurnya oleh Yohanes. Yohanes orangnya tidak tedeng aling-aling. Terus terang itu tidak benar, itu dia tidak baik. Tapi Herodes sakit hati. Dan ayat selanjutnya kalau kita baca, kalau terjadi ulang tahun, anaknya Herodias itu joget dan minta apapun juga dia akan berikan. Dan anak itu minta hadiah yang tidak masuk akal, minta hadiah kepala Yohanes. Pernah saudara tahu hadiah kepala? Tidak. Gara-gara cemburu, sakit hati, panas hatinya Herodes, akhirnya dikabulkanlah permintaannya. Yohanes sudah dipenjara dan menyuruh kepada anak buahnya untuk mengambil Herodes, kepalanya taruh dalam penangkapan dan dipersembahkan dalam ulang tahun. Makanya saya secara pribadi saya sudah tidak usah ulang tahun, karena ulang tahun itu pengorbanan yang tidak karuan itu. Karena sakit hati, karena tidak mau terima, ditegur, akhirnya pembunuhan terjadi. Bagaimanakah dengan sikap kita? Supaya kita memikirkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Dalam Filipi pasal 4 ayat 8 ayat terakhir. Filipi pasal 4 ayat 8. Pak Jo, tadi apa tadi kita nanti akan ngocok. Filipi pasal 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua. Jadi akhirnya saudara-saudaraku semua, termasuk saudara dan saya, Dan benar, semua yang mulia. Pikirkanlah semua yang mulia, Semua yang adil. iya, Semua yang suci. iya, Semua yang manis. Semua yang sudah didengar. Semua yang bisa memperhatikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. pikirkanlah semuanya itu. Sadar atau tidak, seringkali pikiran dan hati kita mempunyai pikiran yang jahat. Itu jujur atau tidak seperti itu. Pikiran hati manusia terseret, tadi dikatakan, dipikat oleh kesukaan dunia, oleh perkara-perkara dunia.
Sehingga yang dipikirkan bukan Tuhan. Matius 6 ayat 33 dibalik, bukan cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, tapi sekalinya ditambahkan kepadamu perkara-perkara yang lahiriah itu justru dicari dulu, dan nanti bersaksi, aku diberkati Tuhan sekarang. Dipamerkannya perkara-perkara yang lahiriah, bukan perkara Allah, bukan perkara Tuhan, bukan firman Allah. Karena dia merasa berhasil diberkati Tuhan, walaupun tanpa ibadah. Perhatikan ya, tanpa ibadah diberkati Tuhan, tanpa ibadah dicukupkan Tuhan. Siapa orangnya yang tidak senang? Tetapi mereka sebenarnya sudah terseret oleh keinginannya. Dan ayat tadi mengajak kepada setiap kita, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang benar, yang mulia, yang adil, yang manis, yang sedap didengar, yang suci. Semuanya itu disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah itu semua. Saya kadang berkata dalam hati saya, kapan yang aku bisa suki semua kecukupan. Tapi dalam hati saya belum suki sudah, istilahnya hati-hati itu tidak bisa. Saya orangnya kalau tergerak ya udah diberikannya, sehingga tidak mungkin bisa. Tetapi saya juga tidak ingin menjadi orang kaya tapi lupa sama Tuhan. Dan sebagian besar orang kaya melupakan Tuhan karena dia hanya memikirkan kekayaannya dan dia tidak memikirkan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, pikirkanlah perkara yang di atas, perkara yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia. Nama Tuhan dipermuliakan, membuat kita tidak sakit hati, membuat pikiran kita tidak terseret oleh hal-hal yang lahiriah. Yesus berani menolak, Yesus berani tidak tawaran-tawaran dunia iblis itu. Tuhan memberkati.